this is Lisa from Secret Number. Hai, Dita. I'll be joining the Iplan project, Triple Eyes. Have a great 2 hari itu sudah dapetin 81.000 viewers. Bukankah rankingnya dia itu tinggi ya? Tapi kok bisa keeliminasi sih? Annyeonghaseyo, Yuso Kim Imnida. Welcome back to my YouTube channel. Nah teman-teman yang nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik saja? Atau mungkin ada yang lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja nih? Entah itu karena lagi sakit, lagi galau, atau lagi banyak banget masalahnya. Apapun itu, tetap semangat ya, jangan menyerah. Oke teman-teman, dalam video kali ini kita bakal bahas tentang update informasi seputar dunia per K-popan yang pastinya sangat sayang banget nih untuk dilewatkan. Dan langsung aja kita mulai dari berita pertama. Kita akan mulai dulu membahas tentang Triple Eyes. Gimana sih cara bacanya Triple Eyes? Yaps, Triple Eyes deh kalau nggak salah ya. Sorry, salah penyebutan teman-teman. Sorry. Dan anggotanya itu akan ada 3 orang. Yang pertama adalah Dita Karang dari Secret Number. Kemudian ada Arya Xin. Dan juga ada Eji Aichilin. Wow. Deh banget sih. Ini jujur aku kaget banget loh ngedengar berita bahwa Dita itu akan bergabung ke dalam proyek grup Triple Eyes. Di sini mungkin ada teman-teman yang bertanya, Kak, project group itu kayak gimana sih? Ini maksudnya gimana nih? Apakah Dita Karang keluar dari Secret Number atau bagaimana nih? Tentu jawabannya enggak dong teman-teman. Jadi guys, project group itu berarti sebuah grup project sementara yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu. Tergantung bagaimana kesepakatan dari pihak-pihak yang terlibat. Pihak-pihak yang terlibat antara lain adalah agensi dan juga idol tersebut. Baik Dita dan juga yang lainnya yang tergabung dalam project ini itu tetap kok menjadi bagian dari grup mereka masing-masing. Alias mereka itu nggak keluar dari grup mereka. Ya mereka hanya tergabung ke dalam grup proyek itu saja teman-teman. Ya bisa kita katakan itu semacam kayak kolaborasi gitu nggak sih guys? Ya I think so. Dan kalian pernah nggak sih dengar grup yang namanya Aizuan, habis itu 101, apalagi ya? Ada yang mau nambahin? Ntar komen ya di kolom komentar. Intinya adalah Triple Eyes ini ya kayak mereka teman-teman ini tuh adalah grup proyek. Dan aku juga kurang tahu sih berapa lama grup ini akan berpromosi. I don't know about that. Karena sampai sekarang belum ada informasi lebih lanjut mengenai project grup yang satu ini. Terus di sini mungkin ada juga teman-teman yang mengatakan, Kak itu beritanya benar nggak sih? Dan kakak tahu dari mana itu beritanya benar atau enggak? Ya siapa tahu ini kan bohongan. Nah teman-teman, jadi kenapa aku bisa yakin tentang project group yang satu ini? Karena sudah ada video perkenalan mereka. Kalau nggak ada video perkenalan ini, aku juga nggak akan percaya teman-teman. Tapi karena sudah keluar video perkenalannya, ya udah aku percaya. Dan mungkin kita bisa nonton ya seperti apa video perkenalan dari Triple Eyes. Sorry guys, ayamnya agak rese sedikit. Sorry for that. 안녕, 이지예요. 많이 놀랬죠? 제가 Ya, kaget sedikit. 상치도 못한 12월부터 열심히 준비한 프로젝트 드디어 공개가 됐어요. 윌링이 처음 보는 둘째 이지의 모습에 많이 낯설고 신기할 수도 있을 것 같은데 정말 열심히 준비하고 윌링한테 항상 자랑스러운 가수 모습 보여주려고 노력하는 중이니까 많이 좋아해줬으면 좋겠고 많이 응원하고 사랑해줬으면 좋겠어요. 이제 또 꽃피는 봄이 오는데 추운 겨울 잘 견뎠길 바라고 봄도 같이 잘 이겨내봅시다. 고마워. Everyone, Merry Christmas. 다이스키. 오늘도 새해 복 많이 받으세요. Happy New Year. Happy New Year. Hi, this is Lisa from Secret Number. Hi, Dita. I'll be joining the Iplan project, Triple Eyes. Have a great Christmas and also Happy New Year. Can't wait to see you in this project next year. Bye. Hello everyone, this is Anya from Nexon. Starting of December and it will be Christmas real soon. Also, New Year's also coming. I personally really love this part of the year because I always look forward to Christmas and I hope you guys have a very happy and long Christmas as well. Drink a lot of hot chocolate and dress warmly and have a blast with your family. Alright Yorobun, jadi seperti itulah bagaimana video perkenalan dari member Triple Eyes. Intinya adalah di video perkenalan tadi, mereka itu kayak ngucapin Happy New Year, Merry Christmas sama kita dan kayak memberikan kita saran lah ya untuk merayakan hari Christmas ini. Intinya banyak banget deh yang disampaikan oleh mereka. Dan yang pas awal-awal itu aku agak kurang paham siapa yang disampaikan oleh Eji dari Aichilin, karena aku juga kurang paham tentang bahasa Korea. Tapi pas awal-awal itu dia mengatakan kayak kalian kaget kan gitu. Mungkin pertanyaan mengenai kaget itu ditujukan sama kita yang kaget dengan project group yang satu ini. I think so. Karena kan project group yang satu ini itu kayak nggak ada pemberitahuan sebelumnya ya teman-teman. Tiba-tiba kita kayak udah dapetin kabar bahwa mereka itu tergabung dalam project group yang sama. Dan katanya ya teman-teman, untuk debut dari project group yang satu ini itu akan diadakan di tahun depan. Makanya tadi Dita bilang gak sabar nih untuk menemui kita semua di tahun depan, karena mereka akan debut teman-teman di tahun depan di grup proyek ini. Itu maksudku. Wow, jadi gak sabar ya. Dan berdasarkan informasi yang aku dapatkan, katanya untuk grup ini akan dibentuk oleh iPlan Official. Terus iPlan ini apa sih teman-teman? Nah berdasarkan informasi yang aku dapatkan ya teman-teman,
teman-teman, iFlying itu adalah platform yang menggabungkan fitur-fitur media sosial dengan teknologi realitas virtual atau VR dan augmented reality atau AR. Melalui aplikasi ini, pengguna itu dapat menciptakan avatar digital yang merepresentasikan diri mereka dalam dunia maya. Penggunanya juga dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya, terus menghadiri acara virtual dan menjelajahi lingkungan digital yang menarik. Jadi kesimpulannya, iFlying ini kayak perusahaan aplikasi, gitu nggak sih teman-teman? Dan teman-teman setelah aku kepoin bagaimana sosial media mereka, dapat diperhatikan ya ini memang semacam kayak perusahaan aplikasi gitu nggak sih? Dan jadi ini yang semakin membuat aku juga penasaran tentang grup proyek yang satu ini. Nanti kedepannya tuh kayak gimana sih? Dan kalau kalian sendiri gimana nih? Apakah kalian sudah sangat menantikan bagaimana proyek yang satu ini? Ntar komen ya teman-teman di kolom komentar. Dan sekarang kita lanjut ke berita kedua. Ini ada berita yang cukup sedih juga. Datanya dari Panesha, yang mana baru-baru ini dikatakan bahwa Panesha itu sudah tereliminasi. By the way, aku akan langsung aja bacakan artikel ya. Artikelnya itu dari kpopchart.net. Di artikelnya disebutkan, Panesha asal Indonesia tereliminasi dari University Cat bersama dengan 3 rekan timnya. Dan langsung aja kita baca seperti apa isinya. Beberapa waktu yang lalu, netizen terutama penggemar K-pop dihebohkan dengan adanya seorang kontestan acara survival bertajuk University Cat asal Indonesia, Panesha. Keikutsertaan Panesha dalam University Cat awalnya dibanjiri dukungan dari para netizen. Sayangnya, usai salah satu misi University Cat yang mengharuskan Panesha dan timnya melakukan cover lagu Tell Me milik Wonder Girls, yaitu mendapatkan banyak kritikan. Bahkan beberapa netizen ada yang sampai melontarkan kata-kata yang terlampau pedas. Video ketika Panesha membawa rap untuk Tell Me itu bahkan sampai viral dan diparodikan. Namun nih guys, ketika penampilan terbaru Panesha di University Cat ketika membawakan Ticket to You tersebar, netizen mengakui bahwa kemampuan dan penampilan Panesha banyak meningkat kok. Ada juga yang dibuat salah fokus nih karena saat tampil membawakan lagu tersebut, Panesha tampak sangat cantik. Dan di episode terbaru, University Cat yang disiarkan pada tanggal 20 Desember, Panesha bersama dengan tim Volcano yang beranggotakan Minari, Ayana Sumi, Riel, Park Ye-won, dan Jang Soo-hwa menampilkan lagu As I Told You miliknya Kim Song Ji. Tim Volcano itu melawan tim Bulldozer yang beranggotakan Yona, Sunbin, Narumi, Eunhyung, Kelly, dan juga Yui. Namun teman-teman, sayangnya tim Panesha itu kalah dari tim Bulldozer. Dan alhasil 4 kontestan University Cat dari tim Volcano harus tereliminasi. 4 kontestan yang harus pulang diantaranya adalah Ayana Sumi, kemudian Riel, Panesha, dan Park Ye-won. Dan di sini mungkin teman-teman ada yang bertanya, lah kok bisa Panesha tereliminasi dikarenakan timnya kalah? Bukankah rankingnya dia itu tinggi ya? Tapi kok bisa keeliminasi sih? Nah teman-teman, berdasarkan informasi yang aku dapatkan, untuk University Cat episode ke-6 untuk melakukan eliminasi terhadap peserta itu tidak menggunakan sistem voting dari penggemar. Kali ini mereka itu menggunakan sistem asli dari para unicorn yang digawangi oleh Kim Sejong, Yona, Hyoyeon SNSD, dan juga Rian. Dan sebelumnya nih, peserta itu telah diberitahu jika penilaian kali ini berdasarkan piramida yang dibentuk dengan 3 kategori. 3 kategori tersebut terdiri atas level high atau level atas, terus yang kedua adalah level rata-rata, dan yang terakhir adalah level low atau bawah. Dan disebutkan bahwa Road to Prism itu adalah seleksi selanjutnya. Para peserta akan menyanyikan dan menyanyikan lagu Ticket to You secara solo battle. Dari solo battle tersebut, para unicorn akan menentukan siapa yang akan berada di level rendah, rata-rata, dan juga berada di level tinggi. Ketika sudah menentukan rata-rata tersebut, tim nanti akan dibuat di mana akan ada 6 tim, masing-masing level terdiri dari 2 tim. Level dengan kategori sama itu akan ditandingkan. Dan bagi tim yang menang, 3 peserta akan dipromosikan untuk naik ke level yang lebih tinggi untuk bersaing kembali mencapai universe atau puncak. Bagi tim yang kalah akan ada 3 peserta yang harus meninggalkan panggung University Cat, dan yang memilih adalah para juri, bukan lagi voting. Jadi sekarang udah jelas kenapa Panesha dapat eliminasi. Yaps, dikarenakan mereka tidak menentukan bagaimana sistem eliminasinya menggunakan voting lagi, tapi para unicorn lah yang menentukan siapa yang akan dieliminasi. Gitu teman-teman. Dan coba sekarang kita lihat seperti apa komentar-komentar dari para penggemar yang sudah tercapture di artikel kpopchart.net. Sedih sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kamu tuh udah sampai di titik sekarang aja udah hebat loh. Semangat terus Panesha, semoga kedepannya bisa lebih baik ya. Jangan nyerah, tetap optimis. You're doing good. Nggak apa-apa, memang belum waktunya debut kok. Masih perlu banyak latihan ya Nes. Malah bagus sih ke Elim, soalnya kalau debut sekarang malah kasihan. Dia bakatnya belum mateng nih. Yang ada nanti dihujat habis-habisan, makin kena mental. Ke Elim terus dapat agensi yang bisa kasih latihan training yang proper kan malah oke. Nanti debut pas udah siap. Gak apa-apa sih, emang dia need more practice kok. Kalau emang mau ngejar idol life, coba deh ikut audisi agensi-agensi. Apalagi portofolio dia kan udah lumayan nih. Oke, pernah ikut survival show SBS. Dia 1-2 tahun lagi bisa debut kok kalau work hard dan nemu agensi yang pas. Bener sih, harus nemu agensi yang pas nih. Dah dulu latar agensinya, jangan asal join. Karena teman-teman bukan rahasia umum lagi bahwa enggak semua agensi itu baik.
ada agensi yang ya begitulah teman-teman ya. Soalnya aku juga pernah bahas sama teman tentang agensi-agensi yang kelakuannya itu nauzubillah. Pernah aku bahas itu. Dan berbicara mengenai Panesha, kalian tahu nggak sih Panesha itu merupakan salah satu kontestan yang menurut aku populer. Dan di sini ada akun penggemar dari Panesha, ini adalah akunnya, oke. Adapun untuk akun ini sudah merangkum tentang bagaimana perolehan views dari Panesha dan itu sudah menunjukkan bagaimana popularitas ataupun impact dari seorang Panesha. Dan coba kita lihat teman-teman ya seperti apa perolehannya. Ini adalah untuk yang voting kemarin ya. Di voting pun dia tinggi banget. Kalau kita bandingkan dia sama peringkat kedua nih, mohon maaf, Panesha itu gapnya lumayan jauh teman-teman sama peringkat yang kedua. Wow, debak sih. Terus dari masalah fancam, 2 hari itu sudah dapetin 81.000 viewers. Wow, amazing banget. Terus dibandingkan dengan kontestan lain misalnya dari siapa nih, Narumi, itu 2 hari 1.000 viewers. Terus yang kedua Riel 6.300. Terus Park Hye-won 1.000 viewers. Hosun Bin 856 viewers. Fancam lagi teman-teman. Wow. Di sini untuk Panesha itu mendapatkan 118.000 viewers. Terus kalau kita bandingkan dengan kontestan lain misal kayak Kotoko itu sudah mendapatkan 15.000 viewers dalam waktu 2 hari. Bang Yuna tinggi ya, Bang Yuna ya, 37.000 viewers cuy. Terus yang berikutnya adalah ini timnya Panesha kemarin ya. Timnya Panesha itu mendapatkan 85.000 viewers. Wow, tinggi juga ya guys. Terus ini yang ada Panesha-nya ya, itu mendapatkan 332.000 viewers guys dalam waktu 6 hari. Coba kita bandingkan dengan tim yang lain, misal yang di atasnya itu 112.000 viewers dalam waktu 6 hari. Ini yang di bawahnya ada 89.000 viewers. Wow, gapnya jauh banget ya. Terus ini yang pas kemarin Tell Me, ini fancam deh kalau nggak salah. Fancamnya itu mendapatkan 175.000 viewers teman-teman. Dalam waktu 3 minggu udah dapetin sebanyak itu guys. Next, ini pas apa nih? Ini video khusus Panesha juga kayak fancam gitu nggak sih? Ya sejenis fancam lah ya. Di sini dia itu mendapatkan 47.000 viewers dalam waktu 2 bulan. Terus dibandingkan dengan kontestan yang lain, gapnya lumayan jauh juga sih guys. Next, ini video perkenalan ya. Video perkenalannya itu mendapatkan 50.000 viewers loh guys. Wow. Ini sama juga konsep video Panesha itu tinggi sih, dapat 3.000 viewers. Dibandingkan dengan kontestan yang lain, gapnya lumayan jauh sih guys. Wow, amazing banget sih, gila impact dari Panesha, nggak main-main teman-teman. Jadi dari hal ini dapat kita simpulkan bahwa Panesha itu kan sudah punya fanbase ya. Dia juga sudah punya pengalaman. Dan seperti yang kita lihat di episode kemarin pas dia eliminasi, dia juga terlihat meningkat ya jika kita bandingkan dengan yang sebelumnya gitu. Jadi dikarenakan dia emang sudah punya fanbase, terus kemampuannya juga bisa terus ditingkatkan, aku sih berharap dia suatu saat nanti atau di masa depan itu bisa dapat debut. Dan kita juga doakan ya semoga Panesha itu bisa masuk ke agensi yang tepat lah gitu, agensi yang bagus dalam materinya, agensi yang bagus untuk mengembangkan bakatnya dan juga mendebutkannya suatu saat nanti. Amin. Kita doakan yang terbaik aja ya buat Panesha. Semangat pokoknya terus Panesha. Oke teman-teman, informasi dari Panesha tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. See you next time di video berikutnya. I'm Yusol pamit dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Goodbye everyone.